Alkisah ada dua orang manusia. Yang satu namanya Wawan, yang satu namanya Surya. Mereka ini sepasang besti yang akrab, bukan homo ya, tapi sahabat lelaki yang udah bersama bertahun-tahun. Namun mereka berdua memiliki cara bicara yang jauh berbeda. Si Wawan tegas, kasar, mulutnya kotor, sedangkan yang Surya udah sopan, lembut, gak enakan lagi. Ketika suatu hari mereka pergi nongkrong sama teman-temannya yang lain, kelihatan tuh sifat jeleknya. Saat mereka berdua terlibat debat dan percekcokan, si Surya ngomong dengan baik-baik, bahasanya santun, nggak ngegas, sopan. Berkebalikan dengan Wawan, yang sekali ngomong pedesnya minta ampun, semua isi kebun binatang keluar tuh. Nah, dari debat ini, teman-temannya bisa ngira kalau si Surya itu nggak punya taring, nggak punya sikap, dan nggak punya harga diri. Tapi disclaimer dulu, video ini tidak akan berguna apa-apa jika kalian sendiri yang gak mau berubah. Video ini hanya akan kalian tonton dan kalian lupakan. Jadi setelah nonton video ini, cobalah untuk dipahami, diresapi, dan dilakukan agar waktu kalian tidak terbuang sia-sia dengan nonton video ini. Oke ya? Oke, halo Sobat Usan, selamat datang di channel Opini Santuy, tempat dimana mikir gak harus ribet. Kita masuk segmen cerita Osan, opini dalam cerita bersama Osan. Nah, kali ini kita bahas fenomena yang sering kejadian, tapi jarang disadari, yaitu ketika sopan santun dianggap lemah. Percakapan di atas cukup umum dialami ya. Yang sopan dikira lemah, yang kasar dikira raja hutan. Kalau kita lanjutin cerita di atas, mungkin teman-temannya akan bilang, "Ih, kok diam aja sih? Woi, lu gak marah kah? Lemes amat." Padahal kalau kita lihat sudut pandang Surya, mungkin dia cuma males ribut aja bro. Tapi ya emang, di zaman yang caps lock dijadikan argumen, jadi manusia tenang tuh berasa kayak kelinci di sarang serigala. Zaman sekarang ya, makin galak makin dianggap jujur, makin ngegas makin dibilang tegas, sopan dikira takut, kalem dikira nggak punya pendirian, sabar malah dibilang nggak bisa ngelawan. Jadi kalau ada orang yang jawab, "Maaf ya, saya rasa kita bisa bicarakan ini dengan baik," reaksi netizen langsung, "Apaan sih basa-basi? Langsung ngegas aja." Lah bang, kita mau ngobrol apa sparring ini? Kita hidup di masyarakat yang kadang lupa kalau sopan itu bukan berarti nggak bisa nyeruduk. Kita bisa keras kepala, tapi tetap pakai kepala. Nih contoh ya, lu debat di kolom komentar, lu tulis argumen panjang lebar, pakai data, pakai kutipan, dan bahasanya sopan. Terus dibalasnya begini, "Wah, pinter banget, sok bijak, mending lu turun ke jalan deh kalau emang bener." Lah, kita diskusi, bukan daftar jadi aktivis. Atau contoh lain, di grup kerjaan ada satu orang yang sopan, gak pernah bentak-bentak, tapi tiap dia ada ide, dia malah dilewatin, gak dianggap. Padahal ide dia yang akhirnya dipakai juga. Tapi tetap aja yang paling vokal, yang suka naik tensi, dibilang pemimpin. Padahal ya, kadang itu cuma volume, bukan kualitas. Masalahnya bukan cuma soal salah paham, tapi ini bisa bikin orang baik, orang tenang, jadi gak percaya diri buat speak up. Karena apa? Karena takut dikira lemah, takut gak didengar, takut dibilang kaku, dan akhirnya yang muncul ke permukaan cuma suara yang paling kenceng, bukan yang paling bijak. Kita jadi masyarakat yang lebih mendengar volume, bukan makna. Lebih percaya orang yang paling rame, bukan yang paling benar. Makanya banyak orang pintar yang akhirnya milih diam, karena mereka sadar kadang suara paling sopan gak punya tempat di tengah orang-orang yang hobinya debat sambil ngunyah batu. Nih, gue lurusin ya, sopan itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda lo bisa ngontrol diri sendiri. Dan itu lebih susah, jujur aja. Marah itu gampang, ngatain orang juga nggak butuh skill. Tapi nahan emosi, nyusun kata-kata, jaga muka biar nggak nyolot walau digas, itu mental kuat bro. Bahkan kalau kata orang tua, orang yang kuat itu bukan yang bisa mukul paling keras, tapi yang bisa nahan tangan waktu pengen mukul. Jadi gimana caranya biar sopan nggak dianggap cupu? Pertama, jangan takut tetap sopan. Gak usah malu terlihat tenang, karena yang punya isi gak perlu teriak buat didengar. Kedua, bedakan sopan dan pasif. Lo tetap bisa tegas, tetap bisa bilang gak setuju, tapi pakai cara yang elegan. Ketiga, ajak orang lain buat belajar komunikasi yang sehat. Bukan berarti semua harus setuju ya, tapi minimal kita bisa bikin ruang debat yang gak saling makan. Karena kalau semua orang pengen menang, ya diskusi bakal jadi pertandingan adu keras kepala doang.
dan itu nggak akan sehat. Ya, diskusi bakal jadi pertandingan adu keras kepala doang. Jadi sobat osan, kalau lo pernah dianggap lemah cuma karena lo sopan, itu bukan salah lo, itu salah sistem yang terlalu cinta sama drama. Dan kalau lo salah satu orang yang suka nganggap orang sopan itu cupu, mungkin lo cuma belum pernah dihadapin sama orang sabar yang udah muak. Karena kadang yang diam itu bukan nggak bisa ngomong, dia cuma ngasih kesempatan orang lain jatuh dengan sendirinya. Kalau lo pernah ngalamin hal-hal yang serupa, share dong di kolom komentar. Kita ngobrol bareng di sini. Pakai kepala bukan pakai urat. Jangan lupa like kalau lo ngerasa relate, share ke teman lo juga ini bermanfaat, dan tentu aja subscribe biar kita bisa ngobrol santuy lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di opini santuy tempat dimana mikir nggak harus ribet.